Disfungsi seksual bisa dialami pria ataupun wanita. Kondisi ini membuat penderitanya tidak bisa merasakan kepuasan dari aktivitas seksual. Disfungsi seksual perlu dicari jalan keluarnya, sebab hubungan seks yang memuaskan penting dalam hubungan rumah tangga. Cari tahu yuk apa saja disfungsi seksual yang sering dialami pria dan cara mengatasinya. Yang dikatakan disfungsi seksual adalah ketidakmampuan fungsi seksual untuk menjalankan perannya. Nah, dalam hal ini ada 4 jenis disfungsi seksual pada pria. Yang pertama adalah disfungsi dorongan seksual atau disfungsi libido seksual. Yang kedua, disfungsi bangkitan seksual berupa disfungsi ereksi. Yang ketiga, disfungsi ejakulasi bisa berupa ejakulasi dini, ejakulasi tertunda, atau ejakulasi yang retrograd. Dan yang keempat, disfungsi orgasme. Secara garis besar, penyebabnya dibagi menjadi 2 bagian atau 2 faktor. Yang pertama, faktor fisik, disebabkan karena kondisi penurunan hormon. Kalau pada pria, hormon yang paling utama adalah hormon testosteron yang mengalami penurunan, sehingga menyebabkan sejumlah disfungsi seksual. Lalu ada gangguan yang disebabkan oleh penyakit seperti diabetes, lalu hipertensi, di mana penyakit ini akan menyebabkan gangguan pada aliran darah, pembuluh darah, dan saraf. Selain itu juga ada kondisi obesitas. Dan kalau faktor psikis, contohnya adalah tentang pandangan laki-laki atau pria terhadap seksualitas, apakah dia memiliki pandangan yang positif atau negatif. Lalu juga pengalaman seksual sebelumnya dan hubungan komunikasi dengan pasangannya. Kalau kita membahas tentang seksualitas, sebetulnya ini tidak hanya berperan penting untuk fungsi seksual maupun reproduksi, tapi seksualitas itu berkaitan dengan quality of life seseorang. Artinya, seseorang yang memiliki fungsi seksual dan kehidupan seksual yang optimal, maka dia akan memiliki rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi ketika dia menjalankan fungsi sosialnya. Dan dapat dikatakan, seseorang yang mengalami gangguan fungsi seksual atau disfungsi seksual, maka akan melihat dirinya sebagai sosok yang tidak percaya diri, merasa rendah diri, dan tentunya hal ini akan berdampak ke fungsi sosial dalam hal misalnya berhubungan dengan pasangannya, kemudian dalam hal beraktivitas dalam pekerjaannya, dan tentunya semua ini akan menurunkan quality of life-nya. Dan yang mesti diingat atau digarisbawahi adalah fungsi seksual menggambarkan fungsi kesehatan tubuh secara umum. Kenapa? Karena fungsi seksual, contohnya fungsi ereksi, sangat berkaitan dengan kesehatan hormonal, pembuluh darah, saraf, dan banyak organ lainnya di tubuh kita. Artinya, kalau ada gangguan salah satu pada organ tubuh kita, maka akan terjadi gangguan fungsi seksual. Jadi, kesimpulannya, fungsi seksual seseorang menggambarkan kesehatan tubuhnya secara umum. Yang dikatakan disfungsi ereksi atau impotensi adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mencapai dan mempertahankan kekerasan ereksi yang optimal. Penyebabnya ada 2 faktor. Yang pertama faktor fisik, yaitu tadi yang saya katakan adanya hormon yang menurun, lalu gangguan pada pembuluh darah atau saraf yang disebabkan oleh penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau obesitas, dan faktor psikis, misalnya karena masalah dengan pasangannya. Tapi yang mesti digarisbawahi di sini adalah umumnya sebagian besar penyebab disfungsi ereksi karena faktor fisik. Jadi bukan hanya sekedar masalah psikis. Justru dengan terjadinya disfungsi ereksi akan membuat seorang laki-laki menjadi terganggu psikisnya
dia menjadi tidak percaya diri, akibatnya akan semakin memperberat kondisi disfungsi ereksinya. Dan tentunya kalau kita mengatasi disfungsi ereksi, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena faktor fisik, misalnya ada gangguan pada hormon, atau ada gangguan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh penyakit tertentu seperti diabetes atau hipertensi, tentu yang kita lakukan adalah mengatasi penyebabnya. Contohnya dengan mengendalikan kondisi diabetes atau hipertensinya. Setelah itu, baru kita atasi disfungsi ereksinya dengan menggunakan obat yang memang terbukti ilmiah dapat membantu untuk mengatasi disfungsi ereksi. Ukuran penis bukanlah segalanya. Kalau kita membahas tentang ukuran penis, ini sebetulnya lebih kepada ego laki-laki. Karena laki-laki merasa dengan punya ukuran yang besar, maka dia merasa akan lebih perkasa dan bisa memuaskan pasangannya. Padahal, ukuran itu tidak menentukan kepuasan perempuan. Sebabnya adalah karena letak titik G-spot perempuan itu hanya berjarak 3-4 cm dari liang vagina dan letaknya ada di dinding depan rongga vagina. Artinya dengan jarak yang hanya 3-4 cm, yang dibutuhkan itu bukan ukuran penis yang besar atau panjang, tapi penis yang ereksinya keras optimal. Dan kalau misalnya penisnya besar panjang tapi tidak keras optimal, tentu tidak bisa memberikan stimulasi yang optimal kepada G-spot tadi. Lalu yang berikutnya lagi adalah yang menentukan kepuasan perempuan tidak hanya sekedar ereksi yang keras atau optimal saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikis di mana perempuan merasa dicintai, merasa dihargai, dan tentunya ini akan menentukan satisfaction dari hubungan seksual yang dilakukan. Intinya adalah yang dikatakan sexual satisfaction itu adanya keterlibatan emosional dengan pasangannya. Tapi kalau kenikmatan itu hanya orgasme, di mana seseorang bisa mendapatkan kenikmatan dengan masturbasi atau melakukan hal-hal lain. Tapi kalau untuk mendapatkan sexual satisfaction atau kepuasan seksual itu harus ada keterlibatan emosional dengan pasangannya. Jadi ukuran bukan segalanya. Kapan saatnya ke dokter tergantung jenis disfungsi seksualnya. Misalnya laki-laki yang mengalami disfungsi ejakulasi, yaitu ejakulasi dini. Kapankah sebaiknya datang ke dokter? Yang dikatakan ejakulasi dini kalau ejakulasinya terjadi kurang dari 1 menit pada saat penis baru menyentuh vagina atau sesaat setelah penetrasi. Dan lebih dari 50% hubungan seksualnya selalu diakhiri dengan ejakulasi dini. Barulah dapat dikatakan bahwa laki-laki tersebut mengalami ejakulasi dini, sehingga datanglah ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Ya, sebetulnya rasa malu atau petabu ini disebabkan karena masalah seks adalah masalah yang masalah ranjang, ya, artinya masalah yang memang privacy. Memang privacy, tapi yang mesti diingat adalah bahwa disfungsi seksual itu bisa sebagai tanda awal adanya perjalanan penyakit yang lebih serius. Contohnya, laki-laki yang mengalami disfungsi ereksi. Bisa saja disebabkan adanya gangguan pada pembuluh darah, sehingga aliran darah ke penis terganggu. Nah, kalau penyebabnya adanya sumbatan plak, ya, plak ini tentunya akan menyumbat pertama kali di pembuluh darah yang lebih kecil. Kita tahu bahwa diameter pembuluh darah penis lebih kecil dibandingkan diameter pembuluh darah jantung. Oleh karena itu, disfungsi ereksi bisa menjadi gejala awal bahwa sedang terjadi
perjalanan penyakit yang lebih serius, di mana berdasarkan penelitian, disfungsi ereksi berat yang terjadi selama 2,5 hingga 3 tahun, maka ini merupakan pertanda akan terjadinya serangan jantung. Gitu. Jadi hati-hati, disfungsi seksual bukan hanya masalah seksual semata, tapi disfungsi seksual bisa saja menjadi gejala awal dari penyakit yang lebih serius.